Pada malam hari ini Bathara Guru amat jengkel sekali. Bagaimana tidak, dewa dari segala dewa di negeri Kayangan Jaruning Saloko malam hari ini lagi asik memainkan handphonenya, membuka channel satu berganti channel yang lainnya. Bathara Guru amat senang sekali dengan channel mancing, dari channel mancing gondrong labanan, jadi Bang Jembros, sampai YouTube channel luar negeri, hampir semuanya dihafal. Apalagi channel dari TV yang amat terkenal di negara kita, yaitu Indonesia, Trans 7, Mancing Mania. Prabu Bathara Guru karena lagi asik-asiknya dia mengikuti acara di dalam YouTube yang digemarinya, tiba-tiba datanglah Betari Durga yang melaporkan keadaan bahwa di negeri dunia Mayapada terjadi sesuatu yang amat langka yang menimbulkan kehebohan di seluruh alam semesta. Langit masih gelap, bintang gemintang berkelip-kelip. Asik-asik kegemarannya diganggu atas kedatangan Betari Durga. Tapi setelah mendapat laporan Betari Durga, dengan sendirinya Bathara Guru maklum. Maka anak buahnya yang lagi berjaga di pintu pendopo disuruhnya pergi, yang lagi ada asing-asing main dadu, main remi, dan chatting WA sesama antar wayang disuruhnya pergi karena malam hari ini ada laporan yang amat penting dan harus diputuskan supaya keadaan menjadi aman dan damai. Apa itu, teman-teman? Betari Durga mendapat laporan dari Dewa Bumi dan dia mengetahui juga karena alas sentro Gondomanyit amat panas, bumi amat bergetar seperti gempa bumi dengan kekuatan 8,9 skala Richter. Negara dunia bergolak, lautan Hindia yang biasanya berdebur berirama malam hari ini amat kacau. Ikan-ikan di laut, Dewa Baruna, dan semua anak buahnya merasa pusing dan bertanya, ini ada apa di alam dunia? Betari Durga yang amat sangar, tapi dulunya Betari Durga adalah seorang dewi yang amat cantik, istri dari Bathara Guru juga. Dulu adalah Dewi Umo, karena mendapatkan suatu masalah dan disabda dari Bathara Guru menjadi Betari Durga, yang kemudian diberikan tanah wilayah yang bernama Sentro Gondomanyit. Apa laporan Betari Durga kepada Bathara Guru? Betari Durga mengatakan bahwa di alam dunia sekarang ini lahir seorang jabang bayi yang amat mengerikan, tidak seperti biasanya. Janinnya masih terbungkus oleh selaput tipis yang sampai sekarang dengan senjata apapun tidak bisa untuk merobeknya. Akhirnya dengan cepat Bathara Guru memanggil Betara Bayu. Kemudian ada juga Bathara Narodo yang jalannya aku nggak pernah menunduk. Si Bathara Narodo ini termasuk Bathara yang ada hidup di Kayangan. Juga Betara Bayu. Akhirnya disepakati dalam sidang malam hari ini bahwa ketiga dewa ini disuruh turun ke alam Mayapada untuk mengatasi ontran-ontran yang disebabkan oleh lahirnya si jabang bayi yang masih terbungkus selaput tipis. Oke teman-teman, kita kembali ke kilas balik sebelumnya. Pada malam hari itu, ketika suasana amat gelap, kintrim ayim, kalau orang Jawa mengatakan suasana amat senyap, yang biasanya ada hiruk-pikuk anak main gitar di pinggir jalan sambil nyanyi-nyanyi dan tertawa-tertawa untuk merangkai masa depannya, pada malam hari ini sepertinya entah karena apa mereka tidak pada nongkrong di sebuah warung di pinggir jalan. Seperti juga akan ada hawa kematian yang biasanya seperti itu yang mengiringi orang apabila meninggal dunia. Suasananya begitu senyap, tetapi tidak dengan Pandu Dewonoto. Sudah berapa batang rokok dihabiskan karena dalam ketakutannya itu berjalan hilir mudik di depan rumahnya yang berupa seperti istana dan ada pendoponya, kemudian bunga-bunga ditanam rapi di depan kiri kanan pintu. Suasananya amat nyaman apabila dipandang mata, tetapi malam itu tidak bagi Pandu Dewonoto. Kenapa teman-teman? Karena istrinya yang saat ini sedang
Bertarung itulah yang menjadi pemikiran dari Pandu Dewonoto. Bertarung apa? Jadi teman-teman, pada malam hari itu Pandu Dewonoto mengharapkan kelahiran dari anak kedua, jabang bayi kedua dari istrinya. Pada saat malam hari ini diharapkan akan lahir ke alam dunia. Setelah bolak-balik ke sana kemari, kemudian untuk menghilangkan ketakutan pikiran, kecemasan hatinya, rokok sudah 2 batang, hampir 3 batang disulutnya kembali. Untuk menghilangkan itu, akhirnya Pandu Dewonoto mendengar teriakan dari istrinya dari kamar yang merasa sudah melahirkan seorang jabang bayi. Bolak-balik entah sudah berapa kali tidak terhitung. Tapi yang biasanya selalu dibukanya untuk mencari informasi-informasi yang dia amat suka, pada malam hari ini sama sekali tidak dijamah, masih tergeletaklah di atas meja. Namun tiba-tiba dari arah kamar ada suatu sentakan teriakan kecil dari Dewi Kunti yang mempertandakan bahwa sang jabang bayi yang ditunggu oleh Pandu Dewonoto sudah lahir ke alam dunia. Bergegaslah Pandu Dewonoto melihat istrinya ke dalam kamar. Tapi apa yang terjadi? Bayi yang seharusnya dilahirkan dalam keadaan menangis seperti anak bayi pada umumnya, ternyata tidak bagi jabang bayi yang lahir saat itu. Janinnya yang kelihatan melebihi besarnya dari bayi biasa, tapi anehnya masih terbungkus oleh selaput tipis seperti kulit yang amat bening. Aneh, kulit ini tidak bisa pecah, tidak bisa sobek. Bahkan kemudian Pandu Dewonoto mengambil sebuah pisau atau sebuah keris untuk menyobek dari kulit tipis ini, tetapi nihil, tidak bisa sama sekali. Gegerlah keluarga itu. Maka apa yang terjadi kemudian teman-teman? Hewan-hewan yang pada malam hari ini harusnya tidur nyenyak, burung-burung pipit yang masih ada di sangkar, yang meninabuhkan anak-anaknya yang masih kecil pada malam hari ini terganggu atas hiruk-pikuk yang ada di rumah Pandu Dewonoto. Maka datanglah Begawan Abiyoso, seorang tua yang amat bijaksana dan selalu mendapat ide-ide cemerlang dalam memberikan usul-usul pada para wayang. Pada malam hari ini dia datang, kemudian mengusulkan kepada Pandu Dewonoto untuk membuang janin bayi yang masih terbungkus selaput itu ke sebuah kota Mandalarasa. Mondoloroso adalah sebuah kota, kalau waktu di zaman kita adalah kota Jakarta. Banyak gedung-gedung tinggi, mall, supermarket, gedung bioskop, bahkan para wayang yang tinggal di Mondoloroso ini amat banyak sekali. Atas saran dari Begawan Abiyoso, kemudian si janin ini dibuanglah ke kota itu. Ditunggu 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tahun demi tahun berganti, ternyata tidak sobek juga selaput bayi ini. Setelah 8 tahun berlalu, maka bungkus yang seperti bola ini yang di dalamnya ada janin, dia meronta-ronta berusaha untuk melepaskan selaput itu. Maka berguling-gulinglah bola janin ini menabrak sesuatu. Kalau menabrak mal, malnya akan rubuh. Menabrak Tugu Monas rubuh. Bahkan menggelinding ke Tugu Selamat Datang di kota Jakarta, dindingnya sekali, ditabraknya sekali, semuanya rubuh. Porak-porandalah seluruh kota Mondoloroso. Geger, para wayang lari berteriak ke sana kemari karena merasa ketakutan dengan pola tingkah dari jabang bayi yang masih terbungkus kulit tipis ini. Setelah mendapat mandat dari Betara Guru, Betari Durga, Betari Nerodo, Betara Nerodo, dan Betara Bayu turun ke alam Mayapada, menemuilah si jabang bayi yang ada di dalam bola kulit ari tipis itu. Maka dengan segala cara ketiga dewa ini untuk membuka selaput ini. Setelah berunding ke sana kemari, akhirnya Betari Durga, raksasa yang amat mengerikan ini, memasuki selaput dan masuk ke dalam janin tersebut. Karena apa? Karena dia menggunakan segala cara untuk menyobek itu tidak mampu. Kemudian setelah menyusup ke dalam janin, dibawalah pakaian dan
gelang Condrokirono, kemudian kain poleng yang dipakai kepada Jabang Bayi tersebut, dan kemudian diberikan senjata-senjata keampuhan yang lain untuk menemani si Jabang Bayi di dalam selaput itu. Setelah selesai, Betari Durga kemudian keluar, maka giliranlah Gajah Seno yang turut serta dari Kayangan Jarungin Swaloko untuk mengatasi si Jabang Bayi ini. Dia menggunakan kekuatan dan tenaga besar untuk menyeruduk dari janin ini. Dengan gadingnya yang amat tajam, sobeklah selaput tipis itu. Tapi apa yang terjadi setelah selaput tipis itu sobek, kawan-kawan? Maka dengan serta-merta bayi yang ada di dalam selaput ini yang tidak seperti bayi pada umumnya menendang dengan sekuat tenaga tubuh dari Gajah Seno ini. Seketika Gajah Seno terpental menghantam gedung Sarinah sehingga menimbulkan tewasnya si Gajah Seno ini. Ajaib, Gajah Seno mungso dan kemudian menjadi satu memasuki raga dari si bayi ini, yang ketika sobek dari selaputnya ini ternyata sudah menjadi seorang pemuda yang amat besar, gagah, dengan kulit yang hitam, yang tidak mempunyai basa-basi. Itulah dia Werkudara. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah Bima Seno. Werkudara kemudian setelah menjadi dewasa amat menjadi tulang punggung dari Pendawa V dan menjadi tulang punggung kekuatan ketika perang Baratayuda Jaya Binangun yang amat luas yang bernama Kurusetra. Oke teman-teman, sekian dulu sekilas dari lahirnya Werkudara atau Bima Seno, seorang wayang yang amat gagah perkasa, yang menurut cerita dalam tidak mempunyai sopan santun, bahasanya apa adanya, dan jujur, teguh, dan berbadan besar. Wajah hitam melambangkan kejujuran dan kebenaran. Hanya kepada Dewa Rucilah si Bima Seno atau Werkudara ini bisa sopan santun, karena menganggap bahwa Dewa Ruci adalah guru sejati dari Werkudara. Oke teman-teman, sedikit sharing dari Mbah Bejo. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan menjadi hiburan buat teman-teman yang ada di channel ini. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan, banyak rezeki. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Mbah Bejo yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Oke.